Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke, pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses berpikir reflektif matematis. Oke, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan susunan pemateri terlebih dahulu. Pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Maya Anjeli. Di sini saya nanti akan membahas pengertian berpikir reflektif matematis. Kemudian pemateri kedua yaitu ada Fia Zahrina Filzah. Nanti akan membahas kerangka proses berpikir matematik secara abduktif-deduktif. Kemudian pemateri ketiga yaitu ada Alfian Goparudin, nanti akan membahas mengenai ilustrasi proses berpikir abduktif-deduktif dalam matematika. Kemudian pemateri keempat atau pemateri terakhir yaitu ada Aas Asniawati, nanti akan menyampaikan mengenai pentingnya proses berpikir reflektif matematis. Oke, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung masuk ke materi pertama. Oke, di sini sebelum kita membahas mengenai pengertian berpikir reflektif matematis, di sini kita harus tahu dulu, kenapa sih kemampuan berpikir itu perlu dimiliki siswa dalam mempelajari matematika? Alasannya yaitu karena dalam mempelajari matematika, peserta didik harus melakukan kegiatan berpikir agar mampu memahami dan menggunakan konsep-konsep matematika secara tepat dalam menyelesaikan masalah matematika, di mana siswa akan mengingat, mengenali hubungan antar konsep, hubungan sebab akibat, hubungan analogi atau perbedaan, sehingga di sini siswa proses berpikir siswa ini berpengaruh dalam pembuatan keputusan atau kesimpulan secara tepat dan tepat. Nah, dengan melalui kemampuan berpikir yang baik nanti, siswa tidak hanya sekedar menguasai apa yang dilakukannya untuk mendapat jawaban dari masalah yang dihadapi, akan tetapi ia juga akan memperoleh dan menguasai pengetahuan baru yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Oke. Di sini salah satu kemampuan berpikir yang harus dimiliki dan dikembangkan yaitu kemampuan berpikir reflektif matematis. Kemampuan berpikir ini merupakan salah satu kemampuan yang diperlukan dalam pembelajaran matematika karena target pembelajaran matematika dan kemampuan lainnya akan dimiliki siswa dengan baik apabila mampu menyadari apa yang dilakukan, apakah yang dilakukannya itu sudah tepat gitu ya, atau apakah menyimpulkannya itu sudah benar, apakah sudah menyimpulkan apa yang seharusnya dilakukan bila mengalami kegagalan dan mengevaluasi yang telah dilakukan. Jadi berpikir reflektif ini merupakan kesadaran tentang apa yang diketahui dan apa yang dibutuhkan dalam proses pemecahan masalah seperti itu. Jadi hal ini sangat penting dalam proses belajar siswa, terutama dalam pembelajaran matematika seperti itu. Oke, di sini sebelum kita masuk ke pengertian berpikir reflektif matematis, apa sih yang dimaksud dengan berpikir itu? Berpikir dapat didefinisikan sebagai suatu proses terjadinya aktivitas mental dalam diri seseorang ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Ya, jadi dalam menyelesaikan suatu permasalahan, proses berpikir ini melibatkan kerja otak yang lebih dari sekedar mengingat dan memahami. Nah, proses berpikir ini erat kaitannya dengan pembelajaran matematika yang identik dengan pemecahan masalah. Seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke berpikir reflektif. Apa yang dimaksud dengan berpikir reflektif? Berdasarkan menurut asal katanya ya, berpikir reflektif melibatkan
melibatkan proses refleksi pada diri seseorang. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa berpikir reflektif ini adalah proses kognitif terarah, yakni seseorang dituntut untuk mampu mengevaluasi, memotivasi, dan memperoleh makna yang mendalam terhadap pengetahuan yang dimilikinya agar bisa dijadikan solusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, dalam konteks matematika, berpikir reflektif ini mengarah pada penerapan konsep-konsep matematika yang relevan dengan suatu masalah dengan disertai pemahaman mendalam agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Seperti itu. Oke, kita sekarang masuk ke pengertiannya ya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berpikir reflektif matematis itu adalah proses kegiatan berpikir seseorang dalam menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan pengetahuan atau konsep-konsep matematika yang relevan dengan permasalahan tersebut dan disertai dengan pemahaman mendalam agar permasalahan tersebut dapat teratasi. Nah, berpikir reflektif matematis ini dapat terjadi ketika siswa mengalami kebingungan, hambatan, atau keraguan dalam menyelesaikan masalah matematika yang dihadapinya. Jadi pada dasarnya berpikir reflektif ini merupakan sebuah kemampuan siswa dalam menyeleksi setiap masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan-tujuannya. Nah, siswa yang berpikir reflektif lebih mungkin melakukan tugas-tugas seperti mengingat informasi yang terstruktur, membaca dengan memahami dan menginterpretasikan teks, kemudian memecahkan masalah dan membuat keputusan. Seperti itu. Oke, demikian untuk pengertian berpikir reflektif matematis. Maka akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu mengenai kerangka proses berpikir matematik secara abduktif-deduktif. Nah, baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh saya, Via Jahrina Filza, yaitu mengenai kerangka proses berpikir matematik secara abduktif-deduktif. Sebelum membahas kerangka proses berpikirnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pembelajaran matematika secara abduktif-deduktif itu sendiri. Nah, jadi pembelajaran matematika secara abduktif-deduktif merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan dua proses, yaitu abduktif dan deduktif. Nah, proses pembelajaran abduktif sendiri itu lebih menunjukkan pada berpikir divergen, yaitu bahwa aktivitas mental itu lebih diarahkan kepada ide-ide baru. Nah, kemudian untuk proses pembelajaran deduktif sendiri yaitu merupakan pembelajaran yang mengambil kesimpulan berdasarkan teori dan hipotesis. Jadi, pembelajaran dengan strategi abduktif-deduktif itu tuh diawali atau dimulai dengan menyajikan sebuah masalah. Kemudian setelah itu mengolah dari setiap informasi atau fakta-fakta tersebut. Nah, itu sekilas dari pembelajaran matematika secara abduktif-deduktif. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas kerangka proses berpikirnya. Nah, di sini ada sebuah skema, ada sebuah gambar yaitu skema. Nah, diawali dari tahapan yang pembelajaran pertama yaitu orientasi terhadap masalah, kemudian mengorganisasi untuk belajar. Nah, di sini sebutnya dengan proses deduktif. Dua tahapan ini, proses deduktif. Kemudian dilanjut ke tahap selanjutnya yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses. Itu disebutnya di sini adalah proses kunci. Nah, tahap selanjutnya menggeneralisasi temuan-temuan yang diperoleh. Dan tahap yang kelima yaitu pembahasan strategi masalah yang lebih banyak. Nah, disebutnya dari menggeneralisasi temuan yang diperoleh sampai ke pembahasan strategi masalah yang lebih banyak itu disebut dengan proses abduktif. Oke, kita akan membahas lebih detail mengenai skema pembelajaran abduktif-deduktifnya. Oke, tahapan pembelajaran yang pertama yaitu orientasi terhadap masalah. Yang pertama, perilaku guru membahas terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajarannya. Jadi, guru memberitahukan tujuan pembelajaran
dari materi yang dipelajari pada hari ini kepada siswa. Nah, yang kedua, guru mendeskripsikan atau menjelaskan nih berbagai kebutuhan logistik penting. Jadi guru menjelaskan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam mempelajari materi tersebut gitu. Nah, jadi selanjutnya yaitu guru memotivasi siswa untuk dapat terlibat langsung dalam pembelajaran. Jadi sebisa mungkin guru harus bisa memotivasi, menarik siswa untuk bisa aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, yaitu guru memberikan apersepsi. Jadi guru harus bisa memberikan apersepsi terhadap materi yang akan dipelajari. Nah, kemudian tahapan pembelajaran yang kedua, mengorganisasi untuk belajar. Jadi perilaku guru di sini yaitu guru membantu siswa dalam mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas belajar dan informasi terkait dengan masalahnya. Yaitu tahap pembelajaran yang kedua. Tahap pembelajaran yang ketiga yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses. Nah, di sini perilaku gurunya yaitu guru mengarahkan siswa untuk dapat menemukan sendiri solusi dari informasi yang telah dimiliki siswa. Jadi guru hanya mengarahkan untuk si siswa itu dapat menemukan sendiri solusinya ya dari informasi yang telah dimiliki siswa. Nah, yang kedua, guru mendorong siswa untuk mengkritik, menjelaskan, mengklarifikasi, menjustifikasi, dan mengelaborasi suatu gagasan yang diajukan. Jadi guru harus bisa mendorong siswa. Di sini jadi si siswa itu didorong oleh guru untuk lebih aktif ya dalam menjelaskan, mengklarifikasi dari gagasan yang didapatkan oleh siswa gitu, yang diajukan oleh siswa. Nah, yang ketiga, guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan bahan-bahan untuk presentasi dan berdiskusi. Nah, yang perilaku yang keempat, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap proses investigasinya dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, itu perilaku guru untuk pada tahapan pembelajaran yang ketiga. Di sini terlihat sekali kalau siswa itu harus berperan aktif atau ikut aktif dalam pembelajaran ya pada tahapan ini. Nah, yang keempat yaitu tahapan pembelajaran yang keempat itu menggeneralisasi temuan-temuan yang diperoleh. Jadi, perilaku guru di sini yaitu guru membantu menggeneralisasi temuan-temuan yang diperoleh oleh siswa. Nah, kemudian untuk tahapan pembelajaran yang kelima yaitu pembahasan strategi masalah yang lebih banyak. Pembahasan strategi masalah yang lebih banyak. Nah, perilaku gurunya di sini, guru membantu siswa dalam menemukan strategi terhadap masalah-masalah yang lebih banyak. Nah, yang kedua, yaitu guru memberikan latihan dan mengevaluasi kepada siswa. Nah, pastinya ya, di akhir harus ada latihan dan memberikan evaluasi kepada siswa. Nah, itu penjelasan mengenai kerangka proses berpikir matematik secara abduktif-deduktif. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Alfian Goparudin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi proses berpikir abduktif-deduktif dalam matematika. Nah, sebelumnya perlu diketahui, proses berpikir abduktif-deduktif dalam matematika adalah strategi pembuktian yang mengkombinasikan antara pembuktian abduktif dengan pembuktian deduktif. Nah, pernyataan dalam pembuktian matematika disebut juga sebagai argumentasi. Nah, di sini struktur argumentasi yang digunakan Cramer. Nah, menurut Cramer, struktur argumentasi itu ada yang dinamakan data, conclusion, warrant, backing. Nah, data di sini merupakan premis, conclusion merupakan kesimpulan, warrant di sini adalah definisi atau aturan. Nah, pembuktian dalam matematika biasanya itu dinyatakan dalam bentuk jika P maka Q. Nah, P di sini itu merupakan data atau premis dan Q itu merupakan kesimpulan. Nah, seseorang dikatakan dapat membaca pembuktian suatu pernyataan matematika apabila yang pertama dapat mengidentifikasikan apa yang menjadi data,
Selanjutnya, mengetahui apa yang menjadi konklusi atau kesimpulan. Selanjutnya dapat menyatakan keterkaitan antara data dan conclusion dengan menunjukkan warrant. Dapat membuat dugaan yang menjembatani antara data dan conclusion. Dan yang terakhir itu dapat mengevaluasi aturan-aturan penarikan kesimpulan dari fakta-fakta yang diperoleh. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah membuktikan pernyataan. Nah, di sini tuh ada pernyataan jika A, maka B dengan pembuktian abduktif deduktif. Nah, maka di sini pembuktiannya itu ada dua. Ini kan karena mengkombinasikan antara pembuktian abduktif dan deduktif. Nah, di sini ada pembuktian dari kesimpulan B dan juga ada pembuktian dari fakta A. Nah, dari kesimpulan B itu bisa diperoleh dari jika C maka B. Selanjutnya yang fakta A, jika A maka C. Nah, jadi dari dua pembuktian tersebut, premis yang lebih memungkinkan adalah C. Nah, di mana C di sini adalah sebagai konsep kunci yang menjembatani antara fakta A dan kesimpulan B. Nah, jadi C di sini tuh premis yang lebih memungkinkan dan juga C di sini itu sebagai konsep kunci yang menjembatani antara fakta A dan kesimpulan B. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai ilustrasi proses berpikir abduktif deduktif dalam matematika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya mengenai pentingnya berpikir reflektif matematis. Baik, saya Asniawati sebagai pemateri terakhir sekaligus yang akan menutup video presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pentingnya berpikir reflektif matematis. Nah, di sini ada 4 poin mengenai pentingnya berpikir reflektif matematis. Yang pertama, proses berpikir reflektif dapat meminimalisir faktor kesalahan siswa dalam memecahkan masalah matematika. Nah, kenapa dapat meminimalisir faktor kesalahan siswa dalam memecahkan masalah matematika? Karena berpikir reflektif merupakan bagian dari kemampuan berpikir siswa yang mendukung keterampilan menyelesaikan masalah dalam pembelajaran matematika. Nah, oleh karena itu, perlu sekali dimiliki oleh setiap siswa, kemampuan berpikir reflektif matematis ini. Kemudian, poin yang kedua, proses berpikir reflektif dapat memicu siswa untuk memperoleh strategi terbaik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk poin yang ketiga, proses berpikir reflektif itu dapat memicu siswa untuk menemukan cara yang tepat dalam menyelesaikan masalah matematis yang dihadapi. Kemudian, poin yang keempat, dengan berpikir reflektif, siswa itu tidak hanya sekedar menyelesaikan soal saja, akan tetapi siswa juga dituntut untuk memikirkan mengenai bagaimana proses berpikir mereka. Maksudnya, dengan bertanya pada diri sendiri atau berpikir apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum, dan apa yang harus diperbaiki, sehingga akan melatih siswa untuk tidak ceroboh dalam mengerjakan soal dan selalu penuh dengan pertimbangan ketika mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan matematika. Nah, itulah mengenai materi pentingnya berpikir reflektif matematis. Sebelum saya menutup video presentasi ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pemaparan materi yang telah kelompok kami sampaikan. Berpikir reflektif penting sekali dalam pembelajaran matematika. Berpikir reflektif merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan siswa dalam memecahkan masalah matematika. Proses berpikir reflektif
tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, melainkan juga ditentukan oleh cara siswa dalam memanfaatkan dan memilih pengetahuan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Apabila siswa mampu memanfaatkan pengetahuan lamanya menjadi solusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi sehingga sampai pada tujuan, maka berarti siswa tersebut telah melakukan proses berpikir reflektif matematis. Nah, dengan demikian, kemampuan berpikir reflektif ini perlu ditekankan oleh guru dalam proses pembelajaran matematika agar kemampuan berpikir reflektif matematis siswa berkembang. Nah, itulah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.